warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Santo Wibowo, pengajar dari SMK Kesuma Marga Sopati yang beralamatkan di Jalan Pati Tayu, kilometer 20, Kecamatan Marga Sopati, Kabupaten Pati. Di sini saya diberi amanah oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengajar mapel produktif TKJ atau teknik komputer dan jaringan. Dalam kesempatan kali ini akan kita belajar sama-sama tentang materi konfigurasi IP address di Debian, Linux Debian, di mana materi tersebut masuk dalam mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Sebelumnya kita persiapkan dulu apa aja alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, seperangkat komputer seperti ini, bisa desktop atau laptop, seperti ini. Jika kalian punya salah satunya, pakai satu aja. Jika desktop silahkan dipakai desktopnya aja. Jika laptop silahkan gunakan laptopnya aja. Kalau punya dua-duanya juga silahkan gunakan salah satunya aja. Yang kedua, usahakan harus wajib di dalam desktop ataupun laptop tersebut ada aplikasi VirtualBox. Untuk apa? Agar kalian ketika pengen bekerja di laptop atau komputer kalian, selain belajar hari ini, kalian bisa menggunakan tanpa terkendala. Karena kalau kita tidak pakai aplikasi VirtualBox, nanti kalian harus install langsung Linux Debian-nya di desktop atau laptop kalian. Sedangkan kalian pengen membuat makalah atau memutar video tidak akan bisa karena Linux Debian-nya berbasis teks. Kalian harus install Windows lagi, itu akan repot sekali. Itu kenapa kalian harus punya aplikasi VirtualBox atau sejenisnya untuk simulasi. Yang berikutnya yang perlu dipersiapkan adalah kalian harus sudah ada instalasi Debian di aplikasi VirtualBox. Kalau belum ada, silahkan diinstal dulu. Materi sebelumnya juga sudah saya jelaskan bagaimana cara installnya. Itu aja sih yang perlu dipersiapkan. Bagaimana caranya, mudah atau susah? Penasaran? Mari kita simak tutorial saya berikutnya. Baik, mari kita mulai belajar hari ini mengenai konfigurasi IP address di Debian. Bagaimana caranya? Apakah rumit atau malah mudah bagi kalian? Saya pikir tidak ada yang rumit ya kalau kita mau berusaha. Oke, kita mulai dari kasus soal aja langsung. Dimana ini saya buka notepad-nya dulu. Saya beri contoh soal satu, nanti kalian kembangkan sendiri untuk soal-soal yang lain. Ini diketahui ada alamat 192.168.0.1. Contoh ini ya, bisa pakai angka yang lain selama angkanya benar. Kelas 27, kita hitung dulu dari subnettingnya. Bagaimana caranya sudah kita bahas di pembelajaran sebelumnya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan langsung hasil akhirnya aja. Addressnya 192.168.0.1, netmasknya 255.255.254, networknya 192.168.0.0, kemudian broadcastnya 192.168.0.31. Oke, kita udah ketemu hasil subnettingnya. Kita bisa langsung masukkan di sistem operasi Linux Debian Text. Tapi sebelumnya, alangkah lebih baiknya kita coba di sistem operasi Windows agar kalian tahu bagaimana bedanya kalau di Windows sama di Linux Text ya. Caranya gimana Pak? Kalau di Windows kita tinggal klik networknya yang ada kotak di pojok kanan bawah, klik kanan, open network and internet setting. Akan muncul halaman seperti ini. Kita pilih Ethernet, karena IP-nya juga akan kita masukkan di Ethernet atau di LAN card di komputer kita. Network and Sharing Center, change adapter setting, dan kita pilih Ethernet. Kita pilih properties, kita pilih Internet Protocol version 4. Kita masukkan, yang dimasukkan berapa? Kalau di Windows kita cukup masukkan addressnya dan netmasknya aja. Addressnya 192.168.0.1. Kemudian netmasknya tinggal kita ganti yang paling belakang 2
2024. Cara menyimpannya bagaimana? Tinggal diklik OK aja. Kemudian klik OK lagi. Untuk mengetahui apakah IP address-nya sudah masuk atau belum di sistem operasi Windows, kita tinggal klik detail. Seperti ini. Atau ada cara kedua, kita cek dengan CMD. Kita buka RAM-nya lagi, kita buka CMD, kita ketikkan IP config. IP config. Seperti ini. Ini sudah ada alamat yang saya lingkari di kursor. Jadi soalnya 192.168.0.1 dengan netmask 255.255.255.224 sudah berhasil masuk di sistem operasi Windows. Tapi bukan itu topik utama kita hari ini. Topik utama kita hari ini adalah memasukkan IP address atau konfigurasi IP address di Linux Debian. Bagaimana caranya? Hampir sama. Cuma kalau di Linux Debian ini hampir sama kayak CMD, kita tidak bisa klik kanan atau klik kiri, kita hanya bisa memasukkan perintah atau scriptnya. Oke, daripada lama, kita coba aja. Setelah dari Windows berhasil, kita coba di sistem operasi Linux Debian dengan soal yang sama. Saya minimize dulu, kita buka VirtualBox seperti yang saya jelaskan tadi. Aplikasi ini sangat berguna sekali untuk kalian belajar simulasi, bukan hanya konfigurasi IP address. Bisa digunakan untuk konfigurasi yang lain. Kita buka VirtualBox-nya dulu. Proses sudah terbuka. Dan seperti yang saya bilang tadi, sudah ada sistem operasi Debian yang sudah terinstall di VirtualBox. Jangan lupa kita clone dulu. Gunanya untuk apa sih clone? Klik kanan clone, itu kita gandakan. Jadi ketika kalian belajar latihan 1, kalian pengen belajar di latihan 2, kalian tidak perlu install Debian lagi karena kita sudah punya gandanya, sudah punya Debian keduanya. Kita tinggal klik clone, kemudian kita kasih nama, ini bebas sih, saya kasih nama latihan 1. Yang Debian nanti biar bisa di clone lagi, biar pengingat aja. Tinggal di next, full clone, tinggal di clone. Sambil proses clone, saya selalu mengingatkan tetap jaga kesehatan, jaga jarak ya di pandemi ini, karena kita belum tahu pandeminya akan berakhir sampai kapan. Semoga pandeminya berlalu sehingga kita bisa belajar bertatap muka langsung, tidak secara daring seperti ini. Jaga kesehatan selalu, ikuti protokol kesehatan dari pemerintah ya, gunakan masker. Kalau tidak penting-penting amat, tidak usah keluar rumah ya, tidak usah keluar rumah. Gunakan cuci tangan rutin, bisa pakai air mengalir dengan sabun atau pakai hand sanitizer. Oke, sambil menunggu, masih 43%, masih kurang dari 1 menit lagi. Oke, sudah selesai. Nah, yang kita gunakan boleh di Debian-nya, boleh di latihan 1, tapi karena pengingat Debian-nya nanti bisa digunakan untuk clone lagi, kita pakai yang latihan 1. Kita langsung aja start aja, kita jalankan. Di sini login ya. Kalian kemarin sudah latihan instalasi Debian, sudah paham cara loginnya pasti. Sudah tampil. Saya maximize aja biar kelihatan. Tinggal di enter, tinggal nunggu proses. Nah, ini memang beda sama sistem operasi GUI, kita pakai CLI ya, belajar untuk menuliskan perintah-perintah. Kalau sudah terbiasa malah lebih enak pakai yang CLI atau teks seperti ini. Jadi kita tidak perlu mencari apa yang kita butuhkan di komputer, cari klik kemana-mana, tidak perlu, tinggal tuliskan aja perintahnya. Oke, kita login. Berdua kali ya, kita sudah sampai ke super user. Ini tampilan awal. Kalau kemarin pas pada saat kalian instalasi di materi sebelumnya, kalian hanya saya suruh login sama mematikan sama merestart si Debian-nya. Mematikan bisa pakai power off atau setting main now,
mereboot atau merestart bisa pakai reboot atau starting main are now. Sekarang kita sudah mulai konfigurasi. Kebetulan ini saya pakai Linux Debian 8. Kita masukkan perintah pertama adalah nano spasi /etc/network /interfaces. Ini perintah pertama untuk memasukkan IP. Seperti di Windows tadi kita tinggal memasukkan IP. Bedanya kalau di Windows kita bisa klik, kita bisa pilih baru kita masukkan. Kalau di Linux kita harus mengetikkan perintahnya. Kalau perintahnya betul atau benar nulisnya, akan ada hasil seperti ini. Ya, akan ada hasil seperti ini. Tapi kalau perintahnya salah bagaimana? Kita ulang lagi, Ctrl Z untuk keluar. Misal perintahnya saya buat salah, nggak ada S-nya, hasilnya akan kosong. Ketika kalian menuliskan perintah pertama hasilnya kosong, berarti perintahnya salah. Kita ulangi lagi, Ctrl Z. Saya buat salah lagi, tidak di situ tapi di tempat lain. Misal spasinya saya hilangkan, dia akan ada perintah no such file or directory, berarti tidak menemukan directory atau filenya ini. Artinya perintahnya juga salah. Jadi ada dua kemungkinan ya. Kalau kita ketikkan kok kosong, perintahnya juga salah. Kalau kita ketikkan kok ada no such file or directory, juga perintahnya salah. Yang betul ketika kita mengetikkan lengkap seperti ini, ada spasinya, ada tampilan seperti ini, itu berarti perintahnya sudah betul untuk langkah pertama. Setelah itu ngapain? Setelah perintahnya betul, kita hapus 3 baris terakhir. Kemudian kita ketikkan perintah yang hampir sama seperti di atasnya. Nah ini ya, saya tandai kursor. Kalau di atasnya itu autoload, kita ketikkan auto ETH0, artinya Ethernet awal, untuk kita masukkan alamat. Device juga masih di ETH0, inet static, karena kita mengetikkan IP secara manual atau kita ketik. Kalau kita menerima IP address secara otomatis, berarti kita ganti inet DHCP. Bagaimana caranya akan saya jelaskan tutorial di materi berikutnya di DHCP server. Ini IP address dulu. Kemudian kita ketikkan address. Kalau pengen rapi, boleh di tab seperti ini. Tapi kalau kalian tidak di tab seperti ini juga tidak ada masalah. Ya, kalau saya belajar awal biar rapi dulu. Addressnya tadi berapa? Nah, ingat lagi addressnya 192.168.0.1 dengan netmask 255.254. Sampai sini juga tidak ada masalah, tapi lebih baik kita ketikkan lengkap. Network 192.168.0.0, kemudian broadcastnya 192.168.0.31. Nah, ini sama persis kayak tadi kita memasukkan alamat atau IP address di Windows. Cuma bedanya kita ketik semua di sini seperti ini. Kalau tadi menyimpannya hanya diklik OK di Windows, kalau ini ada perintah simpan, exit sekaligus menyimpan, keluar sekaligus tersimpan, Ctrl X. Kemudian ada yes, no, cancel. Kalau yes berarti menyetujui perubahannya, kalau no berarti tidak jadi disimpan, kalau cancel berarti tidak jadi. Ya, jadi kita klik Y, kemudian kita enter. Nah, berarti kita sudah simpan sekaligus keluar. Bagaimana langkah berikutnya? Kita bisa merestart network interfaces-nya dengan perintah service networking restart. Start seperti ini ya, restart. Jika perintahnya betul, akan ada tampilan seperti ini. Jika perintahnya betul. Bagaimana jika perintahnya salah, kurang T? Dia diingatkan oleh Debian bahwa itu perintah salah. Saya ulang, jika perintahnya betul, dia tidak menemukan masalah apa-apa. Tapi jika perintahnya salah, misal saya hilangkan spasinya, nah,
dia akan diingatkan oleh Debian itu sendiri. Unrecognized service artinya perintahmu salah, sederhananya seperti itu. Oke ya, jelas ya. Terus kemudian bagaimana cara melihat hasil apakah IP address ini sudah masuk di Linux Debian atau sudah benar atau masih salah? Kita ketikkan ifconfig. Ifconfig. Kalau di Windows tadi ipconfig, kalau di Debian ifconfig. Seperti ini. Ini jika betul. Berarti alamatnya inet address yang ETH0 silahkan diperhatikan, itu sudah ada alamat masuk 192.168.0.1. Bcache artinya broadcast-nya juga udah masuk 31 belakangnya 192.168.0.31. Netmask-nya juga sudah masuk 255, 255, 25, 24. Kalau perintahnya salah bagaimana? If config-nya misal saya kasih spasi seperti ini, dia tidak akan menghasilkan seperti perintah ketika betul. Ya, perintah ketika betul. Ya, saya coba lagi, kita salahkan lagi. Saya pakai K, bukan pakai G. Juga sama, command not found. Artinya perintahnya tidak ditemukan. Berarti kalau di Debian ini harus perintahnya betul dan hurufnya juga diperhatikan karena sentence case. Besar kecil bermasalah. Coba kita buktikan. If config-nya sudah benar, tapi I-nya kita pakai huruf kapital. Sama, command not found. Ya, sampai sini sudah jelas ya. Seperti ini aja praktek konfigurasi IP address Debian, simple, sederhana. Cuma sedikit aja bedanya, kalau di Windows kita harus klik, enak ada gambarnya gitu. Kalau di Debian semuanya perintahnya berbasis teks. Kalau kita pilih yang teks, ada yang GUI, ada yang gambar. Cuma untuk hari ini kita prakteknya yang teks. Ya. Ada masih bingung? Tidak ya? Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, kita bisa tutup si VirtualBox-nya, si Debian ini dengan perintah power off. Materi yang bisa saya sampaikan tutorial mengenai konfigurasi IP address di Debian, semoga membawa manfaat bagi kalian semua dan bisa menjadikan ilmu yang berkah bagi kalian. Tetap di rumah, kalau bisa tetap jaga protokol kesehatan dari pemerintah. Stay healthy, stay at home. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.